relasi kuasa antara yayasan dengan keluarga. Oke. Jadi Korelasinya ya. korelasinya. Korelasinya. Jadi gini, Yoris itu bercerita ke saya bahwa yayasan itu memang yang membuat papahnya Pak ya, Yosep. tersangka Y. Jadi Bu Tuti dan Amel tuh nggak setuju adanya yayasan awalnya ceritanya. Nah, tapi akhirnya terbentuklah yayasan itu, memang ada andil dari Ibu Mimin. Oke. Ya, tersangka M. Itu Tersangka M. setelah menikah, berarti setelah menikah. Ya, dengan itu Bu dibuat Mimin. yayasan setelah menikah. Jadi menurut keterangan Yoris, yayasan itu akhirnya terbentuk dan memang ada andil dari tersangka M. Bahkan tanah tersebut katanya dibeli dari tanah yang di dalam yayasan ya, dibeli dari keluarganya M. Oke. Menurut Ayoris, itu pun Ayoris kata papahnya, ya oke. begitu kan. Ayoris itu sebenarnya kan masih belum terlalu cukup dewasa banget ya saat itu. Ya mungkin sudah dewasa dalam umur mah, mungkin dia hanya mendengarkan dari papahnya, mamahnya mungkin kan. Nah, setelah terjadi adanya yayasan, memang saat itu dikuasai oleh Bu Mimin dan Pak Yosep. Okay. Ya, nah setelah itu dikuasai. Nah, ya, sejak pendirian memang sudah. Iya, sejak pendirian dan terkait dengan dana bos dan apapun itu Pak Yosep yang mengelola. Kemudian? Nah, setelah itu Pak Yosep tuh membuat akte lah, membuat Yoris lah menjadi ketua yayasan. Selanjutnya. Itu sebelum peristiwa ini. Sebelum, selanjutnya Bu Tuti lah sebagai bendahara. Amel sebagai sekretaris ya di dalam akte itu ya, dan juga merangkap sebagai bendahara sekolah. Kan beda bendahara yayasan sama bendahara sekolah kan beda ya. Nah, semenjak kejadian itu kata Yoris, terjadilah sering percecokan. Percecokan. Struktur itu percecokan masalah gaji dan sebagainya kata Yoris. Memang sebelumnya juga sering percecokan Bu katanya. Karena ya namanya juga Mama dihianati, gimana sih Bu? Kan Allah yang sering menghapus air matanya Mama Bu katanya saat itu. Dan bahkan AA juga pernah marah katanya gitu, pernah mukul golok ke ke motor gitu, gara-gara Mama nangis ngelihat tersangka M dan tersangka Y boncengan. Itu sebelum ada kisruh ini ya, yayasan menjadi milik Amel dan Bu Tuti, bendaharanya maksudnya. Jadi ada dua fase ya. Pertama pendirian itu melibatkan Bu Mimin. Setelah pendirian ada pembentukan struktur organisasi. Tapi Bu Mimin tidak dilibatkan. Tidak dimasukkan sebagai apa dan apa. Akhirnya Bu Tuti masuk apa dan siapa. Nah, di situ ada konflik. Jadi bendahara itu kan Bu Tuti. Jadi akhirnya keuangan itu yang menguasai kan Bu Tuti dan Amel. Nah, disitulah mulai ribut. Amel itu memang sering kalau menurut keterangan Ayoris memang sering ngelawan. Nah, ini Tribuners menariknya kenapa yayasan ini dibahas, karena sejauh ini penyidikan Polda Jabar juga sudah mengarah kepada dugaan penyalahgunaan dana bos yang ada di yayasan. Sehingga dengan berbekal endusan tersebut, polisi mencari motif. Apakah ada motif konflik yayasan sehingga akhirnya peristiwa itu terjadi? Itu mungkin seperti ada ya yang akan terjadi. Iya, kalau menurut kita juga ya baru dugaan ya, tapi kan nanti polisi yang akan membuktikan semuanya ya. Kita kan hanya istilahnya melihat dan memantau aja. Apalagi kan Yoris ini sebagai anak dari korban tentunya minta keadilan juga ya. Dengan adanya kasus ini kan Yoris juga dirugikan. Dirugikannya baik dari harkat dan martabat dia. Selama ini selalu dipojokkan, seolah-olah Yoris inilah yang akan menjadi tersangkanya, bahkan terlibat sampai terpukul sekeluarga gitu. Kok saya yang kehilangan ibu saya dan adik saya, kok sekarang saya Bu katanya gitu, yang demi apa saya harus melakukan itu, kata apa ya? Kalau terakhir itu ketika sebelum peristiwa terjadi, Pak Yoris ini sebagai apa tuh di yayasan? Ketua yayasan. Ketua yayasan. Pak tersangka Y sebagai dewan pembina. Dewan pembina. Nah, tapi setelah kejadian pembunuhan, 2 hari setelah kejadian pembunuhan, langsung diambil alih dan Yoris itu dinonaktifkan sebagai ketua yayasan. Dan Pak Yosep langsung menjadi ketua yayasan. Dan mengajukan kepada Yoris, udah aja yang bendahara mah Danu. Nah, saat itu nggak mau Yoris mencairkan karena lagi berduka ya Bu, namanya sedang berduka kok masih mikirin dana, masih mikirin uang katanya. Nah, akhirnya dia mencairkan sendiri. Nah, dari situ memang Yoris juga enggak. Cairkan dana yang ini sekolah swasta kan, sekolah swasta. Jadi kalau sekolah swasta berarti dia menerima dana bos
swasta Iya. dengan koordinasi dari Pemprov Jabar. Iya. Nah, itu tiap tahun memang menerima bantuan. Ya, menerima bantuan. Kira-kira berapa? Tiap tahun menerima bantuan. Kalau saya lihat sih per kali bantuan itu sebesar 200 sampai 300 230. ya. Dari tahun? Dari tahun ya tahun-tahun awal sih sebenarnya. Berapa tahun? 2000. Enggak sih, kalau tahun awal mah enggak segitu ya. Cuman semenjak dari awal Pak Yosep bikin itu memang sudah dikuasai Pak Yosep ya sebelumnya ya. Nah, semenjak dikuasai oleh Bu Tuti keuangannya, dana BOS itu yang menjadi konflik awalnya. Jadi setelah sekolah tersebut mendapatkan bantuan dana BOS swasta, Iya, Pemprov Jabar. gitu. Terus jadi dari situ tuh Pak Yosep ini tidak ada kekuasaan leluasa untuk mengambil itu mungkin ya. Dengan bantuan tiap tahun itu per tahun kan Bu ya? Per tahun. 200 sampai 300 juta. Iya, per tahun gitu. Jadi Nah, dari situ terjadilah sering percekcokan. Jadi suka ribut lah gitu ya. Nggak bisa sebebas seperti ketua yayasan. Maksudnya seperti yang mempunyai yayasan. Kan sudah bilang ini tuh punya papa, kata Yoris gitu. Ini kan punya papa, katanya gitu. Tapi Bu Tuti dan Amel itu seperti ya kalau bahasa Sunda mah apa ya, dicatonin atau gimana? Mengehak gitu ya. Gitu. Jadi sering mungkin itu katanya pembalas dendaman mama Bu cina ke papa teh, katanya gitu mungkin, kata Yoris ya. Yang pasti sering lah melihat mereka berantem, bahkan pernah didorong mama tuh katanya sama. Itu munculnya setelah sekolah tersebut mendapat iya, setelah dikuasai Bu Tuti aja bendaharanya. Sebelumnya ada bantuan-bantuan juga. Iya, mungkin ada dana-dana bantuan juga ya saat itu. Cuman kan perkara ini susahnya kenapa? Karena Bu Mimin Bu Mimin kan tersangka M itu kan memang punya andil ya dalam hal ini. Cuman perkara BOS ini susahnya kenapa? Karena udah meninggal para pemegangnya juga ya, kayak susah kan nanti untuk istilahnya diselidiki lebih lanjut ya gitu ya. Tapi biarlah itu menjadi ranahnya kepolisian ya, yang akan mengungkap apakah memang di sini ada kesalahan gitu atau ada tindak pidana ya terkait dengan tipikor. Karena kan ini jadi menarik karena kemarin dari keterangan penyidik juga polisi dari Pak Dirkrimum ada dugaan bantuan siswa fiktif gitu kan. Terus kemudian dari pengecekan sekolah yang terlantar. Kan logikanya ketika sekolah tersebut mendapat bantuan otomatis maka sekolah pun bakal terawat. Kayak kursi katanya sudah nggak ada, beli kursi tapi nggak ada, gitu kan. Nah itu sejauh mana Teh melihat? Baik, kalau saya yang kami ketahui tentunya dari keterangan Yoris dan fakta-fakta yang ada ya yang kita terima. Jadi memang untuk masalah dana BOS ini itu kan semua dikondisikan oleh Pak Yosep. Kan kalau Yoris ini punya kekuasaan apa? Dia kan hanya ditunjuk sama papahnya. Segala sesuatunya kan yang punya link ke sana kemari kan bapaknya. Yoris kan masih muda, ya kan nggak punya link untuk. Nah, memang Yoris itu sebagai ketua yayasan saat itu, tapi kan di bawah kendali bapaknya. Itu poin pertama ya. Terus poin kedua, kenapa terbengkalai setelah kasus pembunuhan itu memang terbengkalai. Dan memang Yoris itu meninggalkan yayasan saat itu. Pertama, apa alasannya meninggal yayasan? Karena dia trauma dengan yayasan ini. Bisa saja dia dijadikan target pembunuhan berikutnya. Ya Yoris sudah mulai curiga hanya mungkin gara-gara yayasan. Terus dia pergi kan ke rumah mertuanya dan meninggalkan rumahnya sendiri. Karena sudah tidak mau lagi mengurus. Dan selama kejadian pembunuhan itu dia udah nggak mau ngurusin lah intinya gitu terhadap yayasan ini. Nah dari situ mulailah dirayu melalui orang untuk diminta kembali menjadi ketua, menjadi kepala sekolah. Oh, jadi kepala sekolah. Karena waktu itu ketua yayasannya Pak Yosep ya. Nah jadi makanya pasti terbengkalai karena memang setelah pembunuhan itu orang-orang tuh siswa tuh pada takut juga untuk bersekolah gitu ya. Sekarang juga saya lihat juga udah terbengkalai dan bahkan sekarang mah udah diblokir ya, udah dibekukan ya.